Dari doktrin ini tuh para pengikutnya Li ini nurut dan percaya aja dengan perkataan Li. Mereka ini bahkan rela jual-jualin barang yang ada di rumah demi bisa nyumbang. Pokoknya harta yang mereka punya diserahkan dengan sukarela supaya bisa ikut juru selamat ke surga. 종교 관련해서 그렇게 나은 것은 저로서는 처음이에요. 상당히 러프하더라 보니까 일반 종교보다도 우리 경찰서 내부 관계한 회의를 합니다. 서장 모시고. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Video kali ini kita bakal bahas sebuah sekte sesat yang pernah ada di Korea Selatan. Namanya adalah Dami Mission. Sebuah sekte yang percaya kedatangan juru selamat yang akan mengangkat para pengikutnya ke surga dalam satu malam. Dan ternyata para pengikutnya ini percaya cuma dari teori yang dituliskan dalam sebuah buku. Dan buku ini ditulis oleh seorang pria bernama Lee Jang-rim dan dianggap sebagai petunjuk tentang datangnya hari pengangkatan atau hari kiamat. Jumlah pengikutnya saat itu nyampe ratusan ribu orang dan nyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Amerika. Dan pengikutnya ini bela-belain ngeluarin uang buat sumbangan supaya bisa masuk surga. Tapi uang itu malah digunain Lee Jang-rim buat kebutuhan pribadinya dan untuk bayar hutang. Padahal uangnya ini gede banget loh, nyampe puluhan miliar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas sekte Dami Mission, sebuah sekte yang percaya hari pengangkatan, tapi pas datang waktunya malah nggak terjadi apa-apa. Sekte Dami Mission ini pertama kali diciptakan dan disebarkan oleh seorang pria bernama Lee Jang-rim. Dia menulis sebuah teori tentang kedatangan juru selamat yang akan mengangkat para pengikutnya ke surga. Dalam buku yang berjudul Prepare for the Coming Days. Di buku itu Lee Jang-rim menulis kalau juru selamat bakal datang ke bumi buat ngangkat para pengikutnya ke surga. Pada saat itu di tahun 1990-an, kita tahu kalau Korea Selatan ini ada di fase krisis ekonomi dan fase krisis kemajuan. Banyak banget warga Korea yang miskin dan putus asa karena krisis ini. Udah gitu ditambah lagi konflik yang gak pernah selesai yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dimana di tahun itu juga terjadi invasi dan perang Teluk yang pertama. Hal inilah yang bikin banyak warga Korea Selatan saat itu frustasi dan kehilangan arah. Waktu itu jangankan buat beli barang mewah, buat makan sehari-hari aja warga Korea Selatan ini bisa dibilang kesusahan. Padahal ekonomi Korea Selatan sempat nyentuh pertumbuhan di angka 8% per tahun antara tahun 1960 sampai 1980-an. Makanya ketika ekonomi jatuh di tahun 90-an, warga Korsel banyak banget yang frustasi karena sulitnya mendapatkan uang dan minimnya lapangan kerja. Jadi Korsel ini yang awalnya makmur banget, tiba-tiba harus ngerasain krisis. Hal ini yang bikin banyak warga Korea Selatan waktu itu percaya sama buku yang ditulis Lee Jang-rim. Ketakutan dan rasa frustasi yang berkepanjangan ngebuat warga Korsel ini lebih milih buat diangkat ke surga, sesuai dengan teori yang ada di buku Prepare for the Coming Days buatan Lee Jang-rim. Waktu itu buku ini diburu warga Korea Selatan karena banyak banget teori filsafat yang bisa bikin mereka merasa kalau dunia ini cuma tipu-tipu doang. Kebahagiaan sejatinya ada di surga. Kita tahu kalau Lee Jang-rim ini adalah seorang pendeta gereja yang paham filsafat atau bisa dibilang seorang filsuf. Bahkan buku Prepare for the Coming Days sempat jadi bestseller selama penjualan buku itu berlangsung. Nah, teori-teori yang ada di buku inilah yang bikin Korea Selatan waktu itu gempar. Karena banyak banget orang yang percaya dan memutuskan buat jadi pengikut Lee Jang-rim. Tercatat sekitar 200.000 orang yang jadi pengikut Lee Jang-rim waktu itu, yang kemudian menamakan dirinya sebagai Dami Mission. Sebuah misi yang akan menyelamatkan umat manusia ke surga. Pengikut Dami Mission ini bisa dibilang sangat fanatik dengan kepercayaan mereka. Mereka bahkan nyebarin brosur-brosur di berbagai tempat yang ada di Korea Selatan. Terutama di tempat-tempat umum kayak stasiun, halte bis, taman-taman, dan tempat-tempat di mana orang sering ngumpul. Makanya perkembangan sekte ini tuh cepet banget. Dalam setahun aja sekte ini bisa ngebuat lebih dari 300 gereja yang tersebar di seluruh Korea Selatan. Dan penyebarannya ini bukan cuma di Korsel loh, tapi ke seluruh dunia termasuk ke Amerika. Terus kapan sih hari pengangkatan atau kedatangan juru selamat itu terjadi? Jadi menurut Lee Jang-rim, juru selamat ini bakal datang di tanggal 28 Oktober tahun 1992. Tepatnya di hari Rabu jam 12 malam. Dia bakal datang buat ngangkat pengikutnya yang terpilih. Dari kalimat inilah Lee Jang-rim manfaatin pengikutnya biar bisa dapetin uang. Lee Jang-rim waktu itu membuat doktrin supaya pengikutnya mau beramal sebelum juru selamat datang. Jadi gini,
Ketika juru selamat datang buat ngangkat pengikutnya yang terpilih, dia ini nggak bakal ngangkat semuanya. Ada sebagian yang bakal tinggal di bumi dan merasakan berbagai bencana dan fenomena aneh. Makanya uang-uang yang terkumpul bakalan jadi bekal buat orang-orang yang masih tinggal di bumi. Dan anehnya lagi nih, dari doktrin ini tuh para pengikutnya Lee ini nurut dan percaya aja dengan perkataan Lee. Mereka ini bahkan rela jual-jualin barang yang ada di rumah demi bisa nyumbang. Pokoknya harta yang mereka punya diserahkan dengan sukarela supaya bisa ikut juru selamat ke surga. Dan uang yang terkumpul waktu itu nggak main-main loh. Nilainya mencapai 3,4 miliar won atau setara dengan 40 miliar rupiah. Lee Jang-rim ini jatuhnya bukan kaya lagi, tapi udah super kaya banget bro. Uang-uang yang udah terkumpul akhirnya disimpan Lee Jang-rim ke rekening pribadinya. Yang padahal waktu itu awalnya, uang-uang ini berada di rekening gereja. Jadi Lee Jang-rim ini mindahin semua uang sumbangan ke rekening pribadinya sendiri. Dan hal itu nggak pernah diketahui pengikutnya sama sekali. Sampai akhirnya karena banyak banget aliran uang ke rekening gereja yang nggak pernah berhenti, hal ini bikin pemerintah waktu itu merasa curiga dengan rekening gereja. Bahkan pemerintah Korsel ini sampai bertanya-tanya, dana apa yang lagi dihimpun gereja ini karena nominalnya ini udah termasuk gede banget loh. Bayangin aja 40 miliar dan itu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya pemerintah melakukan investigasi penyelidikan tentang aliran-aliran dana ini. Ditambah lagi pemerintah ini udah curiga dari awal dengan kegiatan sekte Dummy Mission ini. Karena waktu itu sekte ini emang terkenal dan bikin geger banget di Korea Selatan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pemerintah menemukan fakta kalau uang ini rencananya bakal digunain Lee Jang-rim buat bayar utang. Jadi Lee Jang-rim ini ternyata nyimpen surat obligasi yang bakal jatuh tempo di tanggal 22 Mei 1993. Di mana di tanggal itu, Lee punya kewajiban buat lunasin dan bayar hutangnya. Dari fakta ini akhirnya Lee Jang-rim ditangkap pihak kepolisian karena dugaan penyelewengan dana sumbangan dan penipuan pengikutnya. Jadi Lee Jang-rim ini ditangkap 39 hari sebelum juru selamat datang atau hari pengangkatan yang udah Lee ramalkan sendiri. Akibat kasus ini Lee Jang-rim didakwa dengan pasal penipuan dan mendapat hukuman 1 tahun penjara waktu itu. Dan yang lucunya dari kejadian ini adalah pas hari yang udah diramalkan Lee tiba, ternyata masih banyak banget pengikut Lee yang percaya dengan doktrin ini. Jadi pas malam tanggal 28 Oktober 1992 itu, para pengikut Lee Jang-rim ini berkumpul di sebuah tempat yang udah ditentukan. Dan kejadian ini bukan cuma di Korea, tapi pengikutnya yang ada di seluruh dunia. Di tempat itu, para pengikut Lee ini menunggu fenomena turunnya sang juru selamat dengan penuh harapan dan keyakinan. Mereka yakin sebentar lagi akan segera ke surga dan mendapat kebahagiaan. Bahkan saking yakinnya, mereka ini udah ngasih-ngasihin harta mereka ke orang lain, termasuk rumah dan barang-barang berharga. Karena mereka berpikir buat apa lagi harta itu. Toh mereka bentar lagi bakal naik ke surga buat dapetin kebahagiaan sejati. Ada juga nih pengikut Lee yang melakukan puasa selama 40 hari sebelum hari pengangkatan ini tiba. Supaya dia nantinya ketika naik ke surga itu ngerasa bener-bener suci gitu. Tapi dari keyakinan dan harapan mereka di malam itu, pengangkatan yang selama ini diramalkan Lee dalam bukunya, ternyata nggak pernah benar-benar terjadi tuh. Setelah nunggu berjam-jam sampai mau subuh tuh, para pengikut Lee ini cuma duduk dan menangis. Mereka terus berharap setiap jam kalau pengangkatan itu bakalan terjadi. Sampai akhirnya menjelang subuh, satu persatu pengikut Lee Jang-rim ini merasa kecewa dan mulai nggak percaya dengan ramalan Lee. Satu persatu dari mereka mulai berteriak dan menangis karena seolah nggak percaya kalau ramalan itu nggak pernah terjadi. Udah gitu harta mereka udah pada habis lagi dikasih ke orang lain. Makin lengkaplah penderitaan dan penyesalan mereka waktu itu. Polisi yang ditugaskan berjaga di lokasi kejadian mencoba menenangkan para pengikut Lee Jang-rim ini. Karena polisi takut pengikut Lee Jang-rim ini malah ngelakuin massal di tempat kejadian. Tapi untungnya malam itu nggak ada satupun yang tercatat jadi korban atau meninggal dunia. Dan parahnya walaupun mereka merasa dibohongi, tapi para pengikut Lee Jang-rim ini masih percaya kalau hari pengangkatan bakal tetap ada, tapi di tanggal yang berbeda. Sampai ketika Lee Jang-rim dipenjara dan terbukti bersalah, lama-kelamaan para pengikut Lee Jang-rim ini mulai sadar kalau doktrin dan ajaran Lee Jang-rim selama ini cuma omong kosong belaka. Terlebih ketika Lee keluar dari penjara, Lee Jang-rim ini sempat bikin statement dan menulis buku lagi. Dan menuliskan di bukunya itu kalau doktrin yang selama ini dia sebarkan hanya sebuah kebohongan. Lee Jang-rim ini akhirnya mengaku bersalah dan gak bakal nyebarin doktrin kayak gitu lagi. Karena doktrin seperti itu ternyata punya dampak jelek yang luas di masyarakat.
옷을 입고 하얀 옷을 입고 거기다 이제 그동안 했던 인사짓을 한 거죠. Nah, itu tadi pembahasan tentang sekte Dami Mission, sebuah sekte sesat yang ada di Korea Selatan di tahun 90-an. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe untuk berlangganan, tulis di kolom komentar hal apa lagi yang perlu kita bahas di video selanjutnya.